Bersama dengan Gulimo dan yang lainnya, menebas bilah emas hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, mengawal Qin Chen pergi. Hah? Putus asa, Camilla mencibir. Di bawah desakan Black Gold Zerg mereka, bilah emas hitam yang tak terhitung jumlahnya menjadi semakin menakutkan, berubah menjadi badai, dan mereka tidak memberikan kesempatan kepada Jenderal Qiong untuk pergi. Sambil mengabaikan darah di sudut mulutnya, Qin Chen dengan cepat mengeluarkan formasi satu persatu dan membuangnya ke dalam kehampaan. Sebenarnya dia berencana untuk mengatur formasi selama pertempuran. Hahaha, anak ini terlalu naif. Di bawah formasi langit mendalam emas hitam saya benar-benar ingin membuat formasi, mimpi bodoh. Kata Camilla sama sekali mengabaikan formasi Qin Chen. Dia secara alami memiliki susunan pertempuran Black Gold Zerg. Beberapa wawasannya sendiri tidak percaya bahwa Qin Chen masih bisa membuat formasi besar dalam situasi ini. Benar saja, Qin Chen mundur lagi dan lagi di bawah badai pisau emas hitam, tidak dapat mengatur formasi dengan ketenangan pikiran. Tuanku, lari dulu. Saat ini, Jenderal Qiong dan tubuh mereka sudah sangat malu, semuanya diwarnai darah, dan mata mereka menjadi biadab. Gulimo dan Qi Buman membakar sumber aslinya bersama-sama. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan keluar dari tengah alis mereka. Sinar cahaya yang ditampilkan dengan cepat bergabung bersama, dan 3 sinar cahaya bergabung bersama dan menghantam tempat tertentu dalam badai pedang emas hitam yang dilepaskan oleh Zerg emas hitam. Pisau tajam emas hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak. Camilla dan yang lainnya mendengus dan melihat bahwa formasi langit misterius emas hitam yang awalnya terbentuk dengan cepat diledakkan membentuk celah kecil. Mereka tidak perlu Jenderal Qiong sama sekali untuk berbicara. Qin Chen bergegas keluar sepanjang celah, langsung keluar dari klan Zerg emas hitam. Saat berikutnya, badai pedang emas hitam sembuh lagi, dan 3 klan Wala sekali lagi dikepung, menjadi semakin malu. Wajah Camilla jelek. Hati druid ada di tangan Qin Chen sebelumnya, dan ketika Koi Pelangi ditangkap hari itu, ia juga dibawa ke ruang penyimpanan oleh anak itu. Jika dia membiarkan anak itu kabur, bahkan jika mereka membunuh semua anggota suku Wala, mereka hanya bisa melampiaskan amarahnya dan tidak bisa mendapatkan harta sama sekali. Hentikan dia! Camilla langsung berteriak tajam ke cacing Zerg emas hitam di sampingnya. Baik tuanku, kata veteran Zerg emas hitam ini meninggalkan tim dan dengan cepat menyerang dan membunuh Qin Chen. Bilah emas hitam berubah menjadi bilah tajam yang mencapai langit, dan jatuh ke arah Qin Chen. Camilla menghela napas lega. Menurut pertarungan sebelumnya, meski bocah misterius ini berstatus tinggi, kekuatannya sangat lemah. Selain itu, aura samar-samar terpancar dari lawan ternyata hanya setengah langkah di ranah yang mulia. Sambil terkejut, dia juga semakin percaya bahwa Qin Chen adalah ras baru yang sangat dibanggakan dari suku Wala. Arogan berbakat seperti itu memiliki status tinggi, tetapi hanya satu orang yang perlu dikirim untuk menghentikannya dengan mudah. Tapi apa yang Camilla tidak duga adalah bahwa ketika pisau tajam yang dia kirim di bawah komandonya hendak mengenai Qin Chen, tiba-tiba kekosongan tiba-tiba berputar. Dengan keras, dia melihat seluruh lembah runtuh di tanah yang dibombardir oleh bawahannya, dan gelombang debu bergulung, tetapi Qin Chen memutar kehampaan dan menghindari serangan pada saat pedang tajam itu jatuh. Keluar dengan kasar dari lembah. Di bawah kaki Qin Chen, kehampaan benar-benar menghilang, dan dalam sekejap mata, Qin Chen hendak melarikan diri dari lembah ini. Camilla sangat ketakutan dan geram. Dia tidak pernah berpikir bahwa efektivitas tempur Qin Chen tidak kuat, tetapi kemampuan melarikan dirinya begitu kuat. Yang membuat Camilla semakin gugup adalah Qin Chen bergegas menuju pintu keluar lembah, dan pada saat yang sama, serangkaian formasi muncul di tangannya. Formasi ini dengan cepat dibuang olehnya. Saat berikutnya, formasi ini dengan cepat menyala. Setelah cahaya, lorong spasial yang samar muncul di pintu keluar lembah. Array teleportasi luar angkasa. Gumam Camilla menjadi gila.
Jika Qin Chen hanya diizinkan melarikan diri dari lembah, maka dia mungkin dilacak bawahannya, tetapi jika Qin Chen menggunakan arai teleportasi ruang angkasa dan berteleportasi ke tempat yang tidak diketahui untuk bersembunyi, maka medan perang 10.000 ras ini sangat luas, di mana dia bisa menemukan jejak Qin Chen. Saat ini, dia tidak peduli untuk terus berurusan dengan Qiong dan yang lainnya, dan dengan keras, dia bergegas menuju Qin Chen dengan panik, mencoba menghentikannya sebelum Qin Chen berteleportasi. Tapi gerakan Qin Chen terlalu cepat, semburan transmisi spasial telah diaktifkan, dan bahkan jika gerakannya cepat, Chamila tidak akan bisa menghentikan Qin Chen. Melihat bahwa Qin Chen hendak memasuki saluran luar angkasa dan pergi dari sini, desahan terdengar di telinga semua orang di lembah. Chamila dan yang lainnya terkejut, dan langsung mengerti bahwa seseorang telah mendekati lembah. Beberapa sosok muncul diam-diam. Salah satu dari mereka memandang Qin Chen dengan mata dingin, dan tiba-tiba memperlihatkan mangkuk kuno hitam di depan Qin Chen. Mangkuk kuno itu mekar. Aura hitam membanting susunan teleportasi yang menghadap ruang Qin Chen. Segera setelah suara fragmentasi yang tajam terdengar, susunan teleportasi spasial yang baru saja didirikan Qin Chen muncul retakan dalam sekejap. Saat berikutnya, dengan keras, sosok Qin Chen yang baru saja lolos ke kehampaan seperti tersapu oleh turbulensi. Secara umum, dia bergegas keluar dari kehampaan dan jatuh ke lembah lagi. Qin Chen menyemburkan seteguk darah, dan menatap bayangan hantu di depannya dengan ketakutan, dengan kemarahan dan ketakutan di matanya. Dia tampak ketakutan, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Melihat dia akan pergi, orang-orang hantu langit ini tidak dapat menahannya. Beberapa orang yang keluar dari kehampaan bukanlah orang lain, tetapi Master Mo Yuntian dari klan hantu Motian. Benar saja, itu adalah ras Zerg pemula, sekelompok sampah. Bahkan orang yang bukan yang mulia tidak dapat menghentikannya, dan hampir membiarkannya melarikan diri. Kata Mo Yuntian melirik Chamila dan yang lainnya dari sisi Black Gold Zerg dengan jijik, lalu melirik Qin Chen, dan mencibir. Kalian benar-benar sombong, saya pikir kamu kuat, ternyata bahkan bukan sosok yang mulia. Sebenarnya berani memasang formasi perangkap di lembah ini, dan ingin menggunakan formasi perangkap itu untuk membunuh orang-orang di Black Gold Zerg. Sayang sekali formasi jebakan ini belum selesai. Kata Mo Yuntian berjalan keluar dari kehampaan dan menatap ringan ke arah orang-orang di lembah. Pada saat yang sama, di belakangnya, sekelompok ahli dari klan hantu langit dengan cepat memasuki lembah dan mengepung orang-orang dari suku Black Gold Zerg dan Wala serta Qin Chen. Qin Chen menatap Mo Yuntian dengan ketakutan dan kemarahan. Ekspresinya jelas tidak mengantisipasi bahwa dia tidak berhasil melarikan diri, dan ekspresi kemarahan terlihat di matanya. Orang-orang dari ras hantu langit. Wajah Chamila juga berubah. Dia tidak menyangka ada orang lain di lembah ini, dan menurut arti dari kata-kata pihak lain, jelas bahwa kelompok orang ini sudah fokus pada Qin Chen sebelum mereka tiba. Mereka tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Memikirkan hal ini, hati Chamila langsung tenggelam. Ternyata Tuan Mo Yuntian dari klan hantu langit. Beberapa teman, selamat datang. Kata Chamila suram. Haha, teman, siapa temanmu? Mo Yuntian melirik Chamila dan berkata sambil mencibir. Wajah Chamila tiba-tiba menjadi jelek. Tuan Mo Yuntian, Anda juga anggota aliansi iblis saya. Anda harus tahu bahwa Black Gold Zerg dan Wala klan saya selalu memiliki konflik. Hari ini, Black Gold Zerg saya berurusan dengan musuh. Saya harap Master Mo Yuntian dapat membuatnya lebih mudah, jika tidak, Black Gold Zerg juga bukan eksistensi yang mudah diintimidasi. Mendengar itu, Mo Yuntian tiba-tiba mencibir dan berkata, meski kita dari kubu yang sama, bukan berarti aku akan memberimu muka. Wajah Chamila menjadi lebih suram, jadi, apakah kamu harus bertarung melawan Black Gold Zerg milikku? Yang mulia, jangan lupa, saya dari Black Gold Zerg. Di atasku adalah klan iblis mati. Aku, Zerg emas hitam,
baru saja membunuh pasukan druid dan mendapat penghargaan dari iblis mati. Apakah Anda ingin membuat masalah dengan orang dewasa dari iblis mati? Kata Jenderal Chamila. Hahaha. Mo Yuntian tiba-tiba mencibir, matanya dipenuhi dengan ejekan. Kau bawa nama ras iblis mati untuk menekanku. Aku di sini untuk membunuhmu, bagaimana klan iblis mati tahu? Karena Anda mendapatkan harta karun, tetapi Anda datang ke pasar gelap untuk melelang tanpa memberitahu iblis mati. Apakah Anda pikir iblis mati akan mendukung Anda? Zerk emas hitam kecil tidak lain adalah semut di mataku. Kata Mo Yuntian. Kamu lancang. Pada saat ini, Yang Mulia Zerk emas hitam yang mencegat Qin Chen tiba-tiba berkata dengan marah. Mo Yuntian meliriknya dengan dingin, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia melihat bahwa mangkuk kuno hitam itu seperti lingkaran cahaya hitam, tiba-tiba digantung di kepala Master Zerk emas hitam. Tanpa menunggu Master Zerk emas hitam memiliki tanggapan, mangkuk kuno hitam ini sudah menyelimutinya. Orang bijak Zerk emas hitam memandang Mo Yuntian dengan marah, dengan bilah emas hitam keluar dari tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari penindasan mangkuk kuno ini, tetapi mangkuk kuno ini memancarkan lingkaran cahaya hitam, bersama dengan pisau tajam hitam itu ditekan di bawah mangkuk kuno bersama-sama, dan lingkaran cahaya hitam dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Zerk emas hitam. Mata Yang Mulia Zerk emas hitam yang dengan sombong memblokir Qin Chen sebelumnya menunjukkan kengerian yang tak ada habisnya. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba memuntahkan kabut darah, yang tercekik menjadi satu di bawah lingkaran mangkuk kuno ini. Kabut darah Dao, seluruh orang berubah menjadi kehampaan. Seorang guru yang mulia terbunuh dalam sekejap. Belum lagi Chamila, yang tidak percaya. Qin Chen juga sedikit terkejut. Dia sudah melebih-lebihkan Mo Yuntian, tapi sebenarnya dia lebih dari yang dia kira. Qin Chen melihat serangan Mo Yuntian dengan sangat jelas. Ketika mangkuk kuno hitam ditekan, sepertinya ada ruang yang bisa membatasi semua kekuatan di ruang ini dan melemahkan serangan lawan. Itulah mengapa bilah emas hitam dari Yang Mulia Zerk emas hitam sangat sepele. Jika tidak, bahkan jika Mo Yuntian lebih kuat, serangan Yang Mulia bahkan tidak akan gagal untuk mengangkat satu gelombang pun. Mangkuk kuno hitam ini juga harus menjadi harta karun. Qin Chen menyipitkan matanya, dan hatinya gelap. Namun, meskipun harta ini kuat, Qin Chen sudah memperkirakannya ketika dia menyerang formasi teleportasi luar angkasa miliknya. Tidak apa-apa menjebak Chamila dan Qiong, tapi untuk menjebaknya, sama saja dengan mimpi bodoh. Mo Yuntian, apakah kamu berani membunuh orang-orangku dari Black Gold Zerk? Kata Chamila belum bisa bergerak sebelumnya. Ketika dia bereaksi, bawahannya sudah mati, dan hatinya langsung marah, dan dia berteriak. Mo Yuntian sepertinya tidak mendengar Chamila sama sekali, dan melihat bahwa dia diam-diam mengeluarkan token pasar gelap dan mengarahkannya ke Black Gold Zerk Venerable yang dipenggal olehnya. 68 juta, benar-benar sampah. Mo Yuntian berkata dengan jijik. Klan Zerk emas hitam di samping Chamila meraung, menabrak, dan bilah emas hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, berubah menjadi badai, dan mereka akan menuju Mo Yuntian. Tunggu, tapi Chamila menghentikannya, dan berkata, Mo Yuntian, tunggu giliranmu akan datang. Kata Chamila berniat hendak pergi dari sini.